Oke teman-teman, berikut ini beberapa settingan wajib di HP Samsung, terutama untuk HP Samsung yang baru dibeli. Nah, yang pertama kita bisa menghapus aplikasi yang tidak kita butuhkan ya teman-teman ya. Nah, terkadang di HP baru itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang terunduh secara otomatis ya. Nah, jadi kalian bisa cari aplikasinya, misalnya aplikasinya yang ini kalian klik dan tahan, lalu pilih I di dalam lingkaran. Nah, kemudian pilih hapus instalan, lalu klik OK. Nah, maka aplikasinya akan terhapus ya. Nah, jadi teman-teman silahkan hapus saja aplikasi-aplikasi yang kalian rasa tidak dibutuhkan atau tidak penting ya. Nah, jadi bisa juga kalian masuk ke pengaturan, lalu pilih aplikasi. Kemudian kalian bisa cari di sini aplikasi yang ingin kalian hapus ya. Nah, biasanya untuk aplikasi sistem itu tidak bisa dihapus, hanya bisa dipaksa berhenti atau dinonaktifkan ya. Nah, jadi silahkan cari aplikasi yang ingin kalian hapus agar ruang penyimpanan atau RAM di HP Samsung kita itu tidak terlalu berat ya. Oke, kita lanjut untuk setting yang kedua adalah mengubah tampilan layar depan. Nah, jadi teman-teman untuk aplikasi yang ini sudah saya urutkan ya. Sebenarnya ini di bagian belakang ini, cuman saya pusatkan di bagian layar yang utama atau home screen-nya. Nah, jadi kita bisa mengurutkan ya teman-teman ya. Kemudian untuk tampilan layar depan ini ada laci aplikasi ataupun hanya terpusat di layar depan aja ya. Nah, jadi kalian klik dan tahan di bagian layar kosong, lalu pilih pengaturan, kemudian pilih tata letak layar depan. Nah, jadi kalian bisa mengubahnya. Ini ya layar depan dan layar aplikasi, kemudian hanya layar depan. Nah, kalian silahkan pilih mau pakai yang mana. Nah, di sini di laci aplikasi sudah tidak ada ya. Nah, semuanya terpusat di layar depan ini. Nah, jadi teman-teman silahkan pilih mau model yang mana. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah waktu layar. Nah, jadi untuk HP baru itu waktu layarnya memang cenderung lebih singkat ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengatur waktunya. Nah, kalian silahkan sesuaikan dengan waktu yang kalian inginkan. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, lalu pilih di bagian tampilan ya. Nah, kalian masuk ke tampilan, lalu kalian gulir ke bawah, pilih waktu tunggu tampilan layar. Nah, di sini biasanya itu 30 detik. Nah, teman-teman bisa pilih mau yang mana ya. Nah, minimal itu 1 menit ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya 30 detik juga bisa, tetapi waktunya lebih singkat ya. Nah, biasanya saya pakai yang ini 5 menit karena saya membuat tutorial. Nah, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah suara dan gitar. Nah, langsung saja teman-teman kalian bisa langsung masuk ke pengaturan HP Samsung kalian. Kemudian kalian cari di bagian yang ini suara dan gitar. Lalu di sini teman-teman bisa mengatur suara sistem ya. Nah, jadi suara sistem ini misalnya interaksi sentuh, keypad panggilan. Nah, ini kalau kita menyentuh itu ada suaranya ya. Nah, di sini ada volumenya. Nah, biasanya suara sistemnya yang ini. Nah, kalian bisa atur ya teman-teman ya. Nah, ada suaranya ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang nggak suka itu bisa kalian hilangkan. Nah, sebenarnya ini setting ini sudah saya atur tadi. Nah, ini ada suara sistem, kalian bisa hilangkan. Misalnya ini interaksi sentuh itu bisa dimatikan, keypad panggilannya, keyboard Samsung kalau kalian nggak mau ada suara kalian bisa matikan aja atau nonaktifkan di sini ya. Kemudian ini ada volumenya. Nah, volumenya ini kalian bisa atur ya. Kemudian di sini ada yang namanya getaran sistem ya. Nah, jadi kalian bisa masuk ke bagian getaran ini. Nah, biasanya interaksi sentuh, keypad panggilan. Nah, ini kalau aktif teman-teman bisa matikan aja. Biasanya saya hanya mengaktifkan yang ini, pengisian daya, sisanya saya nonaktifkan ya teman-teman ya. Karena saya tidak suka adanya getaran atau suara-suara yang mengganggu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengaktifkan kunci layar. Nah, jadi ini adalah salah satu setting yang wajib kita lakukan untuk mengamankan HP kita agar tidak sembarang diakses orang lain ya. Langsung saja teman-teman kalian bisa masuk ke pengaturan HP Samsung kalian, lalu kalian cari yang namanya keamanan dan privasi ya. Nah, ini keamanan dan privasi, lalu kalian pilih layar kunci. Selanjutnya pilih kunci layar. Nah, lalu kalian silahkan pilih kunci yang ingin kalian aktifkan. Di sini saya contohkan menggunakan pola ya. Nah, jadi kita buat kunci layarnya, kemudian klik lanjut, lalu kita masukkan satu kali lagi, kemudian klik konfirmasi. Nah, jadi di sini kita masuk ke notifikasi layar kuncinya. Di sini saya sarankan yang ini aja, sembunyikan konten, lalu klik selesai. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengaktifkan kunci layar ya teman-teman ya, sudah menggunakan pola. Nah, jadi teman-teman silahkan masukkan kunci layar kalian apabila kalian ingin membuka kunci HP kalian. Kemudian bisa juga mengaktifkan sidik jari ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya yang wajib kalian aktifkan adalah ketuk 2 kali. Nah, jadi kalian bisa ketuk 2 kali untuk
mengunci layar ataupun ketuk 2 kali untuk membuka kunci layar ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini sudah saya praktekkan, kalian bisa ikuti. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian bisa tulis di sini di bagian pencarian ketuk 2 kali ataupun masuk ke fitur lanjutan, lalu pilih gerakan dan gestur. Kemudian nah ini dia, ketuk 2 kali untuk menghidupkan layar, ketuk 2 kali untuk mematikan layar. Nah, ini kalian aktifkan saja yang dua-duanya ini. Nah, jadi kalian bisa praktekkan, kalian ketuk di bagian layar yang kosong, nanti layar HP kalian akan terkunci. Kemudian apabila layar HP kalian sedang terkunci, kalian ketuk 2 kali di bagian layarnya, kemudian bisa menyalakan layar tanpa harus menekan tombol daya atau tombol samping ini. Nah, jadi fitur ini sangat berfungsi sekali ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah setting di bagian keyboard. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian gulir ke bawah, kalian cari yang namanya manajemen umum. Lalu di sini pilih di bagian pengaturan keyboard Samsung. Nah, ini dia. Nah, biasanya ini kalau aktif kita matikan aja teks prediktif. Kemudian apabila kalian mau pakai yang ini bisa ya, nanti muncul teks prediktif. Cuman kalau menurut saya agak mengganggu karena itu akan memunculkan teks prediktif ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa chat secara singkat atau menulis singkat-singkat. Kemudian selanjutnya di sini ada pintasan teks. Kemudian ada juga opsi pengetikan lainnya. Nah, ini bisa diaktifkan. Kemudian ini wajib diaktifkan toolbar keyboardnya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat di bagian ukuran dan transparansi. Nah, ini teman-teman bisa atur ya. Nah, kalian bisa buat lebih besar atau lebih lebar apabila jari kalian itu besar ya, atau agak susah menekannya. Nah, kalau udah kalian klik selesai ya. Nah, di sini saya reset aja. Kemudian selanjutnya di sini keyboard kontras tinggi. Nah, jadi bagi teman-teman yang suka keyboardnya warna-warni bisa menggunakan fitur ini ya, keyboard kontras tinggi jika kalian mau. Nah, di sini saya biasanya pakai yang biasa aja. Kemudian di sini ada tata letak juga. Nah, ini tombol angka ini wajib diaktifkan ya agar angkanya muncul, penggunaan keyboardnya lebih mudah. Kemudian karakter alternatif. Nah, ini jadi kita tinggal tekan aja dan tahan maka akan muncul karakternya ya. Nah, kemudian itu saja teman-teman untuk setting di bagian keyboardnya ya. Nah, sekarang kita coba keluar dan lihat di bagian keyboardnya. Nah, ini kemudian kalian bisa atur juga, ini klik di bagian ini, kemudian kalian bisa menambahkan menu-menu yang mungkin kalian butuhkan ya. Nah, jika tidak butuhkan disimpan juga bisa. Nah, kurang lebih seperti itu untuk setting keyboardnya. Nah, kemudian kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengaktifkan untuk perlindungan baterai ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, lalu kalian cari di bagian perawatan perangkat, lalu di sini pilih baterai. Nah, jadi teman-teman bisa mengaktifkan yang ini perlindungan baterai ya. Nah, di sini ada berbagai pilihan. Nah, saya sarankan pilih yang ini aja, dasar. Nah, jadi baterai kita itu bisa lebih awet dan tahan lama ya teman-teman ya. Kemudian ada juga yang maksimum, ini biasanya dia akan berhenti apabila sudah tercapai 80% ya teman-teman ya. Jadi dia enggak sampai 100%. Saya pakai yang ini biasanya. Nah, jadi teman-teman silahkan pelajari untuk yang ini. Intinya yang ini adalah untuk melindungi baterai HP Samsung kalian agar tidak cepat aus atau cepat rusak ya. Nah, usia pakai baterai pun lebih awet dan lebih panjang. Oke, kita lanjut untuk setting yang terakhir adalah mengaktifkan widget atau menambahkan widget di layar HP Samsung kalian. Nah, jadi kalian tinggal klik dan tahan di bagian layar kosong, lalu pilih widget. Nah, kemudian di sini kalian bisa cari widget yang kalian inginkan. Misalnya di sini saya contohkan widget jam. Nah, kalian tinggal pilih. Misalnya saya contohkan yang ini, kita klik dan tahan, lalu geser ke atas, kemudian kita atur ukurannya. Nah, sekarang sudah ada widgetnya ya. Nah, jadi teman-teman juga bisa menambahkan widget-widget yang lain apabila kalian membutuhkannya ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Apabila ada tambahan lainnya silahkan cantumkan di kolom komentar agar teman-teman yang lain juga tahu ya. Oke, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.